Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali dalam channel YouTube saya, Shalom by Victor Rianto. Apa kabar saudara? Luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Markus yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai yang ke-52. Dikatakan pada ayat yang ke-52, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, hari ini kita mau belajar iman dari seorang yang bernama Bartimeus. Dikatakan apa? Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Saudara, di sini menceritakan bahwa Bartimeus seorang pengemis dan buta. Saudara, seorang pengemis adalah seorang yang hidup dari belas kasihan orang. Hidupnya hidup yang tertolak. Tidak banyak orang mau bergaul atau berteman dengan pengemis. Dan dikatakan dia buta, saudara. Saudara bayangin keadaannya sangat terpuruk. Keadaannya sangat menderita, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Lalu dikatakan apa dalam ayat selanjutnya? Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, kita mau belajar dari ayat ini bahwa Bartimeus mendengar berita mengenai Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sudahkah hari-hari ini kita sering mendengarkan firman Tuhan? Karena kenapa saudara? Bartimeus imannya bangkit, pengharapannya timbul karena dia mendengar bahwa Yesus lewat kota Yeriko. Yesus tidak pernah tinggal di kota Yeriko, saudara. Dan waktu dia mendengar Yesus lewat, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Bartimeus tidak mau melewatkan kesempatan, saudara. Dia tahu Yesus lewat, kesempatannya sangat sedikit sekali. Begitupun dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, kalau kita bisa bernafas hari ini, kita hidup sebagaimana kita ada, itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan terhadap saudara dan saya. Biarlah hidup yang diberikan oleh Tuhan kita pergunakan untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Amin. Lebih banyak mendengarkan akan firman Tuhan dibandingkan mendengar berita-berita mengenai gosip atau berita-berita yang gak penting, saudara. Amin. Lalu dikatakan apa, saudara? Banyak orang menegur supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Bartimeus ditegur oleh orang-orang banyak, saudara. Saudara, hidupnya sudah menderita, sudah susah. Orang bukannya membantu Bartimeus, tapi malah menegur dan suruh ia diam. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar, saudara? Bahwa dalam hidup ini kita punya teman-teman atau orang-orang di sekeliling kita yang membantu kita, mensupport kita, yang menolong kita. Tapi terkadang ada juga orang yang tidak sejalan, tidak sepaham, bahkan yang berkata buruk tentang kita. Tapi hari ini kita mau belajar dari Bartimeus bahwa dia tidak memusingkan keadaan dirinya dan dia tidak memusingkan keadaan orang-orang sekelilingnya. Artinya apa, saudara? Dia fokus kepada Tuhan. Amin. Apapun keadaanmu, saudara, hari ini, fokuslah kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang akan membawa kehidupan saudara dan saya berkemenangan. Haleluya, beri kemuliaan buat nama Tuhan. Dan dikatakan apa? Lalu Yesus berhenti dan berkata,
panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Dikatakan apa saudara? Lalu Yesus berhenti. Haleluya. Saudara, seruan Bartimeus membuat Yesus berhenti dan memalingkan wajahnya ke arah pandangan ke Bartimeus. Firman Tuhan mengatakan orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Saudara dan saya, di tengah-tengah kita ada Yesus. Berserulah kepada Tuhan. Apapun keadaan masalahmu sekarang. Mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin keadaan keluarga rumah tanggamu sedang berantakan. Hubungan keluarga rumah tanggamu sedang hancur. Ataupun keadaan bisnis, keadaan tokomu, mungkin juga keadaan pekerjaanmu yang sedang hancur. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita berseru kepada Yesus. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Sehingga Yesus mau berhenti dan mengalihkan pandangannya ke arah Bartimeus. Seruan saudara dan saya, biarlah Yesus memalingkan pandangannya ke arah saudara dan saya. Amin. Haleluya. Dikatakan apa saudara? Panggillah dia. Saudara, menarik ya saudara ya. Apakah Yesus tidak tahu bahwa Bartimeus buta? Mestinya Yesus yang menghampiri Bartimeus. Tapi apa yang kita mau belajar dari ayat ini saudara? Kalau saudara baca ayat selanjutnya dikatakan apa? Ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara, artinya apa saudara? Bartimeus merespon panggilan Tuhan. Dia berdiri, menanggalkan jubahnya dan mendekat kepada Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, iman itu bukan berdiam diri saudara. Beriman itu bertindak, melakukan sesuatu saudara. Bukannya hanya berdiam dan pasrah saudara. Dikatakan Bartimeus menanggalkan jubahnya. Jubah berbicara apa saudara? Jubah berbicara mengenai manusia lamanya Bartimeus. Dia tahu bahwa Yesus memanggilnya. Ada sesuatu yang lebih baik. Makanya dia menanggalkan jubahnya. Jubah berbicara mengenai kehidupannya. Bahwa dia seorang pengemis dan dia seorang buta. Dia tahu bersama Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada mujizat. Di dalam Yesus ada berkat-berkat melimpah. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apapun keadaanmu hari ini, mari kita beriman. Kita bertindak saudara. Kita berseru kepada Tuhan. Dan kita bertindak menghampiri Yesus. Amin. Apapun keadaanmu sekarang. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kemudian dikatakan apa? Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara, menarik ayat ini saudara. Yesus bertanya kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Ya pasti ya dia pengen melihat ya saudara. Tapi apa yang kita mau belajar dari firman Tuhan ini? Saudara, Tuhan ingin kita meminta kepada Tuhan. Dan dalam meminta dengan hati yang tulus saudara. Karena Tuhan melihat hati saudara dan saya. Amin. Haleluya. Maka dikatakan apa? Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya. Bartimeus disembuhkan. Imannya telah menyelamatkan hidupnya. Imannya telah menyelamatkan dia dari keterpurukannya. Imannya telah menyelamatkan dia dari penderitaannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apapun masalah saudara, mari kita mau belajar dari iman seorang yang bernama Bartimeus. Mungkin saudara dalam keadaan yang sama dengan Bartimeus, keadaan yang sangat terpuruk. Mungkin keluarga rumah tanggamu sedang terpuruk. Mungkin kesehatanmu yang sedang terpuruk.
atau mungkin juga bisnismu, tokomu, ataupun pekerjaanmu. Tapi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan firman Tuhan melalui ayat firman Tuhan ini, bahwa yang pertama kita harus mendengar firman Tuhan dan tidak melewati kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita berseru memanggil nama Yesus. Dan kita harus meninggalkan jubah. Artinya apa? Meninggalkan sifat-sifat lama kita, perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kita tahu bersama Tuhan kita dapat melihat mujizat. Bersama Tuhan kita dapat melihat kesembuhan. Bersama Tuhan kita melihat pemulihan, kelepasan, bahkan berkat-berkat yang melimpah. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita datang kepada Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan, apapun masalah saudara dan saya, kita dapat semua melihat bahwa iman kita yang menyelamatkan. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Amin. Iman Bartimeus timbul karena dia sering mendengar berita tentang Yesus. Makanya dia berseru. Apapun masalah saudara dan saya, kita datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Dan ingat saudara, iman itu bertindak, bukan berdiam diri. Sehingga waktu kita bertindak, kita melihat Tuhan menyertai saudara dan saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.